Baiklah, kita lanjutkan cerita BTTH chapter 1010, efek pemurnian jiwa. Bagian bawah kolam darah yang berwarna merah menyala benar-benar sunyi. Segalanya berjalan di tengah keheningan ini. Bahkan waktu seakan kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok samar-samar terlihat di dalam warna merah menyala. Itu sangat menarik perhatian. Jika dilihat lebih dekat, sesosok tubuh yang duduk bersila akhirnya akan terlihat. Tentu saja, sosok itu adalah Xiaoyan yang memasuki kolam darah untuk berlatih. Xiaoyan belum pernah keluar dari kondisi latihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur tak tergoyahkan saat dia menyerap energi yang sangat kuat, yang sangat besar dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk menghaluskan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna merah darah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan. Bahkan wajahnya dipenuhi warna darah ini. Sekilas, Xiaoyan tampak buas. Namun, beruntungnya, tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Dengan memperkirakan waktunya, Xiaoyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat sejenak pun selama 2 hari ini sambil terus menyerap energi kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan yang cepat dan dahsyat ini, dao qi di dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan besar dia telah mencapai puncak Dao Huang bintang 9. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Dao Huang, sangat kecil kemungkinannya dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari, bahkan dengan bantuan Heaven Mountain Blood Pool. Xiaoyan secara alami jelas tentang hal ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah. Membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan dao qi di dalam tubuhnya. Mentalitas tenang Xiaoyan membuat latihan pahitnya sulit memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi. Sekali lagi tenggelam dalam perasaan misterius saat tubuhnya berubah total. Sementara latihan tenang ini berlanjut seiring berjalannya waktu, rambut hitam Xiaoyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah. Namun rambut hitamnya perlahan berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiaoyan tampak seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiaoyan tidak peduli dengan transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini disebabkan oleh dia yang tidak mampu mengendalikan dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang telah dia serap. Setelah dia menguasai energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah memusatkan pikirannya sepenuhnya dan merasakan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah berwarna merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambutnya yang berwarna merah darah juga menjadi lebih lebat. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiaoyan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum berhasil menembus kelas Dao Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil membawa Xiaoyan menembus kelas Dao Huang. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa sulitnya mencapai kelas Dao Zong. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiaoyan memerlukan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini, bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu, wajah Xiaoyan tiba-tiba bergerak, matanya bergerak sedikit dan perlahan terbuka. Mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, karena Xiaoyan menemukan sesuatu tentang latihannya di tempat ini. Avatar spiritual tubuh ilusi 3000 petir. Di antara alisnya juga menyerap energi berwarna berdarah. Mungkin itu karena penindasannya terhadapnya.
Tapi avatarnya tidak berhasil menyerap banyak energinya. Oleh karena itu, baru sekarang Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan bergumam ragu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikan jarinya. Cahaya tak berbentuk muncul dari antara alisnya dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan kekuatan isap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga sepertinya terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini bersentuhan dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar, ia segera mengeluarkan suara berderak yang muncul karena racun api di dalam energi tersebut. Untungnya, api hati jatuh melindungi avatarnya. Kalau tidak, saat avatar ini muncul, ia akan terkikis oleh racun api hingga tersebar. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang dapat melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang awalnya transparan segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiaoyan yang memiliki kontak spiritual dengan avatar tersebut terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari api hati jatuh, kemungkinan besar avatar tersebut akan segera mencapai tahap peralihan. Energi di tempat ini juga memiliki efek menyempurnakan avatar spiritual. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sesaat oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiaoyan akan mampu melatih tubuh ilusi 3000 petirnya ke tahap peralihan. Jika berita ini sampai ke telinga Wind Lightning Pavilion, kemungkinan besar orang-orang yang berlatih teknik Dou ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Hal ini khususnya terjadi pada Fan Tian. Perlu diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan. Namun, Xiaoyan telah mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi jangka waktu 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini sebesar kesenjangan antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan Jinshi tidak menyadarinya. Lagi pula, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Karena itu, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik tidak dapat disembuhkan dan dia pasti akan mati. Xiaoyan melonjak kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada transformasi avatarnya. Hal ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiaoyan baru benar-benar santai ketika dia melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, dasar kolam darah memiliki jumlah besar energi, cukup untuk disia-siakan. Pikiran Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah menjauh dari ke avatarnya. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih pekat saat dia dengan lembut bergumam. Puncak kelas Dou Huang, bahwa Jinshi tidak berbohong. Tempat ini sepertinya benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Dou Huang dan maju ke Dou Zong. Namun, kemungkinan besar hal ini akan memakan waktu lama. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi ganas berwarna merah darah tidak memungkinkan pandangannya mencapai jarak yang jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, agar berhasil menembus kelas Dou Huang, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Jika aku berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Zong, kemungkinan besar aku akan mampu bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Pak Tua Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Dou Zong dan Dou Huang adalah dua kelas yang sangat berbeda. Jika Xiaoyan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak lagi terlalu jauh dan tidak dapat dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan dari beberapa hal eksternal. Terlebih lagi, jika dia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi bergantung pada keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup yakin bahwa dia akan mampu masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiaoyan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan diterima setelah mencapai kelas Dou Zong. Dia menghirup udara dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel pelatihan dengan tangannya.
Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar kolam darah sampai dia melakukan terobosan ke kelas Douzong. Setelah Xiaoyan memasuki kondisi latihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi sunyi senyap. Namun satu-satunya hal yang berbeda adalah ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong di dalam dunia merah tua ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiaoyan yang telah sepenuhnya memasuki kondisi latihannya telah sepenuhnya melupakan aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya.